Hai guys, ini untuk love reading. Kita akan lihat untuk apa yang dia rasakan, apa yang kamu rasakan, dan energi yang ada di dalam percintaan kalian gitu ya. Ini khusus yang punya hubungan atau relationship, atau mungkin udah deket atau baru deket, terserah gimana, atau mungkin yang as a single person, mungkin untuk melihat energi yang masuk ke dalam hubungan kalian. Kita akan mulai untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Tapi aku akan coba satu-satu, jadi kalian bisa cepetin sesuai dengan yang kalian ingin lihat. Kita akan coba dulu dengan Aquarius, energi antara kamu dengan seseorang yang kalian hadapi. Aquarius, children. Oke. Bagi yang kalian sudah berrelationship atau mungkin sudah berkeluarga, ini mungkin ada pengaruhnya anak di dalam hubungan, atau kalian mungkin menunggu kehadiran anak, atau mungkin kurang lebih begitu. Tapi kita akan lihat ini bisa mempengaruhi, jadi mungkin permasalahan tentang anak. Tapi kita akan lihat kartu penghubung dari Aquarius. Untuk zodiak Aquarius, apa yang mereka rasakan terhadap kamu? How you feel about them? Apa yang kamu rasakan terhadap mereka? The outcome of Aquarius. Oke. Ini kalian bisa berhubungan dengan zodiak Libra. Kalau misal kamu berhubungan dengan zodiak Libra, ada kemungkinan mungkin ada sesuatu permasalahan nih yang belum terselesaikan antara kamu atau dia apabila kamu berhubungan dengan zodiak Libra. Jadi ini juga bisa berkaitan dengan apabila mungkin udah pernah berantem, pernah ada perbedaan pendapat, dan akhirnya tidak terselesaikan permasalahan tersebut, yang mungkin sifat kekanak-kanakan kalian yang menjadi suatu kendala dalam suatu hubungan. Jadi kayak tidak mau mengalah, egois, mungkin gitu ya. Ada sesuatu hal yang salah satu merasa dirinya benar. Tapi somehow, kalaupun memang tidak ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan dia, sepertinya yang dilihat di sini seseorang berusaha untuk mencari informasi atau berusaha melihat dari jauh. Tapi sebenarnya secara emotionally dia tuh ada perasaan penyesalan, ada rasa sedih, ada rasa sesuatu hal sebenarnya bisa lebih baik daripada ini gitu ya. Cuman somehow ada seseorang di sini yang tidak mau melepas suatu isu atau tidak mau memperbaiki suatu isu. Itu yang aku lihat ya. Mungkin nih children ini mungkin dilihat dari sifat kekanak-kanakan antara kamu atau seseorang, atau bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Seseorang di sini menunggu mengevaluasi segala sesuatu hal. Mungkin apa aja yang udah diinvest dalam suatu hubungan, mungkin ada potensial untuk menuju sesuatu hal yang lebih baik. Tapi somehow seseorang di sini ada punya penyesalan yang sebenarnya dalam hubungan ini ada seseorang yang harusnya bisa untuk memperbaiki suatu keadaan, tetapi ada suatu permasalahan yang memang belum terselesaikan aja, yang akhirnya tidak ada suatu komunikasi antara kamu atau dia. Itu yang bisa kulihat untuk Aquarius. Oke? Kita akan beralih ke zodiak Libra. Untuk zodiak Libra di Desember untuk love reading, ini tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Untuk zodiak Libra, unrequited love. Ini kita akan lihat untuk zodiak Libra tentang kamu dengan seseorang. Libra. Oops. The outcome of Libra. Okay.
Sorry guys, ini mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn, oke? Atau mungkin seseorang di sini juga ini the devil bisa dikatakan suatu toxic, bisa dikatakan sesuatu hal yang nggak baik dalam suatu hubungan, intention dalam suatu seseorang mungkin, atau ada rasa suatu bonding yang kalian rasakan terhadap orang tersebut. Ada sesuatu hal yang mungkin kayak ini kayaknya orang nggak baik buat gue, atau ini merupakan suatu godaan buat gue. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang punya perasaan yang sangat pengen banget milikin, pengen banget ada sesuatu hal yang dia lakuin, ada sesuatu hal yang kalian tuh menganggap kayaknya ini orang kenapa sih begini banget, kurang lebih seperti kayak gitu ya. Tapi kita akan lihat. Nah, kalau dari kartu oracle card di sini unrequited love and keep an open mind. Jadi di sini ada dua orang yang berusaha untuk mencoba mempelajari seseorang. Mungkin cara approach orang tersebut, atau mungkin dia menilai kamu seperti itu yang kayaknya ibaratnya ada sesuatu hal yang berbeda, ada sesuatu hal yang sebenarnya orang ini punya karakter yang berbeda dari orang yang pernah dia bersama gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi somehow, jadi ada seseorang, kalau aku lihat di sini mungkin ada seseorang yang salah satu dari kalian itu mempunyai perasaan yang sangat lebih suka banget, atau intentionnya ada sesuatu hal yang kamu merasa nih kayaknya ada sesuatu hal yang nggak benar, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya ada seseorang how they feel about you. Sebenarnya dia ingin menawarkan sesuatu hal, menawarkan misalnya tiba-tiba datang untuk berkomunikasi, menawarkan sesuatu hal, tapi how you feel about them, kayaknya kamu akan menolak orang tersebut. Kayaknya gitu, karena kamu tahu di sini aku lihat ada ibaratnya intention yang kalian rasakan terkait dengan siapapun orang itu. Kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu nggak srek, atau mungkin ada kamu udah tahu nih ujungnya kemana, kurang lebih seperti itu. Nah, yang akhirnya hasilnya adalah Five of Pentacles. Jadi ada kemungkinan tiba-tiba orang tersebut itu datang, terus kamu mungkin menolak dia, dan akhirnya ya udah lebih baik gue sendiri, atau gue nggak mau sama dia. Jadi ada suatu penolakan yang aku rasakan di sini, gitu ya. Nah, tapi di sini makanya kalau lihat how you feel about that, ini bisa berkaitan dengan mungkin ada suatu komunikasi internet. Eight of Wands dengan the devil juga bisa dikaitkan dengan mungkin dia teks atau WA dengan bahasa yang sedikit menggoda atau seperti apa segala macam, yang akhirnya seseorang di sini merasa seseorang menginginkan sesuatu hal yang lain tapi intentionnya yang berbeda, gitu ya. Jadi ini ada kemungkinan mungkin kamu bisa melihat dari intention seseorang tersebut, atau mungkin ada suatu penolakan yang akan terjadi yang akhirnya merasa satu orang merasa menginginkan sesuatu hal tapi tidak tercapai. Jadi dia merasa kayaknya bukan di sini maksudnya. Jadi gitu ya. Jadi unrequited love ini bisa dikaitkan dengan ada seseorang yang mau tapi yang satu biasa-biasa aja. Jadi ada suatu ketidakbalance dalam apa yang dirasakan kamu dengan orang itu. Oke? Kita akan beralih untuk zodiak Gemini. Ini untuk love reading untuk zodiak Gemini. Kita akan lihat dengan how you feel about them, how they feel about you. Untuk zodiak Gemini. Zodiak Gemini. Oke. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak siapa tadi? Libra, karena Libra dapat ini unrequited love but a new love. Jadi ini bisa dikaitkan dengan adanya seorang baru, tapi mungkin yang satu suka, yang satu enggak. Jadi ada ketidakbalance ya, gitu. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, how they feel about you. Untuk Gemini, how you feel about them, Gemini. Oops. Keluar lagi kartunya. Karena emang tadi mau keluar, tapi karena aku pikir begitulah, akhirnya keluar. Oke, kita akan lihat the outcome of Gemini. Oke. Kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, bisa berhubungan dengan zodiak Taurus, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan adanya potensial untuk menuju sesuatu hal long term yang baik atau secara tradisional, mungkin pernikahan, mungkin suatu
apa ya, suatu long term commitment, karena di sini ada Hierophant dan the Star card. Tapi ini bisa juga dikaitkan apabila kalau terkait dengan kontrak ada dua orang berbicara, mungkin yang satu menawarkan sesuatu bantuan, mungkin finansial, mungkin suatu project, mungkin suatu opportunity, kesempatan apapun itu. Jadi ada dua orang mungkin yang mungkin sama-sama umurnya yang saling membicarakan sesuatu hal, kesempatan yang ada kemungkinan ini bisa menjadi suatu kontrak agreement yang disetujui, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini juga bisa dikaitkan, tapi ini juga bisa juga dikaitkan dengan di sini ada new love dan unrequited love. Jadi ada suatu pesan, exciting news, mungkin orang yang baru, mungkin suatu project atau mungkin sesuatu hal, berita yang menyenangkan. Kalau tiba-tiba teman kamu ngobrol, kita jalan yuk atau gimana. Jadi ada suatu perbincangan yang mungkin yang satu ini orangnya lebih excited, orangnya yang senang-senang, ini yuk melakukan itu yuk ngelakuin ini, tapi yang satu tuh lebih yuk ayo. Jadi ada suatu dua vibrasi yang berbeda. Yang satu tuh mungkin lebih orangnya lebih senang yang spontan, yang satu orang tuh lebih yang kayak menawarkan suatu pertemanan yang baik gitu ya. Nah ini new love dengan unrequited love. Jadi yang aku pikir mungkin ini akan ada suatu mungkin teman baru, ada kabar yang baru, atau mungkin suatu dua orang yang saling ngobrol, dan mungkin akan ada suatu agreement atau akan ada suatu kesepakatan dalam sesuatu hal. Tapi mungkin kalau untuk terkait dengan percintaan yang aku lihat di sini adanya nggak balance gitu. Ibaratnya ada dua suatu perbincangan, tapi yang satu tidak mempunyai vibrasi yang sama terkait dengan seseorang. Seseorang misalnya kayak satu mau teman-teman, yang satu sebenarnya dia punya pengen temenan juga, tapi dia punya maksud yang lain gitu ya. Jadi ada suatu perbedaan vibrasi. Sebenarnya ada potensial menuju sesuatu hal yang lebih baik, tetapi mungkin kalau lihat di unrequited love, mungkin ini sesuatu hal yang bisa dijalankan, tetapi itu dia tadi kalau dijalankan mungkin ada suatu perbedaan pendapat terkait dengan sesuatu hal. Semoga bisa berhubungan dengan Gemini. Bye guys.